Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 3. Ketemu lagi sama Bapak Luqmanul Hakim ya, dalam pelajaran PAI. Semester ganjil DSDN 2 Kutabat Selatan. Hari ini kita melanjutkan pelajaran PAI tentang tawadhu dan peduli ya, sifat tawadhu dan sifat peduli. Oke, tawadhu ini apa? Nanti kita bahas ya. Selasa 12 Oktober 2021. Oke, langsung ya kita masuk. Mulai dari pendahuluan dulu. Oke. Nah, tawadhu itu apa tadi? Tawadhu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, tidak sombong. Nah, jadi lawanannya sifat tawadhu itu sombong. Tidak sombong atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu ya pasti punya kelebihan. Nah, kelebihannya itu tidak disombongkannya kepada yang lain ya. Ada yang jago matematika, ada yang jago ngaji, ada yang jago olahraga, kan masing-masing tuh. Tapi tidak disombongkan ya. Rendah hati itu ada dua, ada di hadapan Allah, artinya kita merasa kita itu hamba, nggak merasa hebat ya. Dua, ada juga di hadapan manusia, sesama manusia, nggak boleh sombong ya. Kita harus rendah hati. Jadi ada dua ya. Caranya gimana? Caranya kita harus sadar bahwa semua yang dimiliki ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita nggak bisa sombong di hadapan Allah karena kita dikasih sama Allah. Terus kalau di hadapan manusia gimana? Di hadapan manusia artinya setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Artinya kita itu sama dengan orang lain. Jadi nggak boleh sombong. Bahkan kita harus rendah hati. Siapa tahu kelebihan yang dia miliki itu melebihi dari yang kita miliki. Nah, sedangkan peduli, ini ya, itu prihatin terhadap persoalan orang lain dan membantu kesulitannya. Jadi misalnya ada ke teman kita, atau keluarga kita, atau ada orang lain yang kesulitan ya, kita harus peduli ya. Jadi peduli, ini ya, ini pengertian peduli itu adalah prihatin ya, prihatin terhadap persoalan orang lain. Jadi kalau teman kita ada kesulitan, keluarga kita ada kesulitan, kita harus prihatin. Dan tentunya kalau bisa kita bantu kesulitannya ya. Kalau nggak bisa bantu dengan tenaga, minimal bantu dengan doa ya. Jadi kita harus peduli. Kita belajar dua hari ini ya. Ada satu, ini tawadhu ya, bukan tawadhu ya. Jadi ada belajar tentang rendah hati hari ini. Kita belajar tentang peduli. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong sesamanya. Ya, jelas aja ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar selalu peduli terhadap sesama ya. Jadi sesama orang Islam atau sesama kita bertetangga, keluarga, atau sesama bangsa dan negara, kita harus saling tolong menolong, harus saling peduli ya. Kemarin kan ada yang kejadian gempa, ada yang kejadian banjir, ada kejadian apalagi itu satunya, gempa, banjir, kebakaran ya. Nah, kan banyak itu yang orang membantu karena mereka itu peduli, dan itu hal yang harus kita contoh. Kita harus peduli juga tetap terhadap sesama, baik itu dia Islam atau enggak Islam. Kita harus baik kepada semua orang. Jadi hari ini kita belajar dua ya. Satu tawadhu, satu peduli. Tawadhu tadi apa? Arti tawadhu itu rendah hati, sifat rendah hati ya. Sifat rendah hati ini letaknya di hati ya, letaknya di hati. Terus gimana cara mengetahui dia itu tawadhu atau enggak? Ada tandanya. Nah, ini satu, dia ramah dan senang bergaul dengan siapa saja ya. Ramah dan senang bergaul artinya nggak pilih-pilih temen ya. Kalau aja yang ditemenin yang kaya aja, enggak ya, dia sama. Tidak menonjolkan kelebihan yang dimiliki meskipun dia punya, misalnya dia jaga olahraga, nggak ditonjolkannya, nggak disombongkannya ya. Terus menghormati orang lain walau berbeda pendapat dalam suatu hal. Sederhana dalam berpakaian, meskipun dia punya pakaian yang bagus misalnya, tapi tetap aja dia meskipun dia mampu beli misalnya, tetap aja dia sederhana dalam berpakaian. Menghargai orang lain, apalagi kalau dia ketemu sama orang yang lebih tua, dihormati. Kalau yang lebih muda darinya, disayang.
Anak yang tawaduk tidak akan merasa lebih baik dari yang lain dan selalu rendah hati. Jadi pesan anak bapak jangan sampai merasa lebih hebat dari orang lain ya. Karena itu bukan sifat tawaduk, itu sombong. Dengan dia berbagi. Tanda anak peduli. Nah tadi kan tentang sifat anak yang tawaduk, rendah hati. Sekarang tanda anak yang peduli gimana? Kita lihat. Peduli ini terhadap dirinya sendiri, peduli ya, terhadap tetangga, teman, keluarga, atau terhadap lingkungan, itu peduli ya. Jadi peduli ini umum ya. Selalu membantu orang yang kesusahan, baik itu temannya, keluarganya, apalagi orang tua misalnya minta bantuan dibantu. Suka berbagi, tidak sombong. Nah sama ya. Jadi anak peduli itu nggak sombong. Kenapa? Kalau dia sombong pasti dia nggak mau bantu. Mendengarkan ketika orang lain bercerita. Jadi kalau ada temannya nih yang lagi curhat, atau saat belajar juga, saat belajar ada yang presentasi di depan, dia dengarkan. Itu tanda dia peduli terhadap temannya. Menjenguk orang sakit. Nah kalau ada teman yang sakit dijenguk ya, itu tanda peduli. Dan suka menghibur teman yang tertimpa kesusahan, tertimpa ya ini salah. Membuang sampah pada tempatnya ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini di lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumahnya ya. Kalau ada sampah dibuang pada tempatnya ya, jangan sembarangan. Hemat menggunakan listrik dan air. Nah ini juga ya, peduli terhadap lingkungannya ini ya. Jangan menggunakan air itu berlebihan misalnya. Saat wudu juga, saat wudu jangan berlebihan, karena kalau berlebihan makruh ya. Oke, nah itu udah ya, tadi rendah hati udah, tanda-tanda rendah hati, tanda orang yang peduli udah. Sekarang kita masuk ke dalilnya, hadis tentang tawadhu ya. Jadi ada suruhan ini ya dari Nabi. Jadi bukan sembarang ya. Artinya kalau ada suruhan dari Nabi, kalau kita kerjakan itu berpahala. Ini an-Qatadah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak baca langsung artinya aja ya. Ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Qatadah. Jadi ada sahabat Nabi yang namanya Qatadah. Beliau pernah dengar Nabi bilang gini ya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku bersifat tawaduklah. Nih sabda Nabi, bersifat tawaduklah sehingga sampai seseorang tidak merasa bangga terhadap orang lain. Artinya tidak merasa lebih hebat dari orang lain dan tidak berbuat aniaya terhadap orang lain ya. Jadi kita harus rendah hati, jangan sampai kita merasa lebih hebat dari orang lain ya. Nah, hendaklah kita bersifat rendah hati, tidak merasa lebih mulia dari yang lain. Ini ya istinbat dari hadis, ambilan dari hadis ini. 3, tidak akan menyakiti orang lain, baik lisan maupun perbuatan. Karena nggak ada alasan ya, sebab dia merasa orang lain itu lebih mulia dari dirinya. Oleh karenanya dia tidak akan menyakiti orang lain. Itu hadis tentang tawadhu. Sekarang ini hadis tentang sifat peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap dirinya. Ini masal mu'minina fi tawaddihim. Bapak langsung baca artinya aja. Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya ikut terjaga dan panas. Oleh karenanya sebagai seorang yang beriman nih, kita nih ya, beriman kepada Allah, nih anak-anak Bapak juga, kita harus peduli terhadap sesama. Kita harus merasakan sakit jika saudara kita seiman tertimpa musibah, atau saudara kita sebangsa dan setanah air juga tertimpa musibah, sakit. Jadi kita harus merasakan kalau saudara-saudara kita senegara, sebangsa dan setanah air atau sama muslim ya tertimpa musibah, kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Artinya merasa peduli ya, merasa sakit ya. Tentunya kita harus peduli ya, prihatin, dan tentunya juga kita bantu, kita tolong mereka ya, kita menolong mereka. Kalau nggak bisa dengan tenaga, dengan doa, semoga apa yang tertimpa, apa yang menimpa mereka Allah ringankan ya. Minimal kalau nggak bisa dengan tenaga, dengan uang, dengan doa ya. Oke. Nah itu udah tadi ya, hadisnya juga sudah ya. Ada suruhan dari Nabi menerapkan perilaku tawadhu dan peduli ya, menerapkan seputar. Nah ini kita lihat
Tawadhu dan peduli ini merupakan perilaku terpuji dan karenanya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini. Nah, anak yang tawadhu pasti dia suka berdoa. Kalau nggak suka berdoa itu tandanya orang sombong. Ya, sombong kepada Allah. Kita ini seorang hamba ya. Kita ini perlu bantuan, sangat perlu bantuan. Dan tentunya jangan sungkan untuk berdoa kepada Allah karena Allah senang dipinta ya. Ini juga anak yang rendah hati pasti nggak pilih-pilih teman tadi kan, nggak pilih-pilih teman. Dia pasti punya teman. Dia berteman dengan siapa aja, main sama siapa aja ya. Kalau masa pandemi ini berteman tapi tetap jaga jarak ya. Karena ini masa pandemi. Kalau masa pandemi ini sudah selesai, bebas aja ya. Nah juga ini anak yang peduli, dia pasti membantu. Apalagi orang yang lebih tua ya. Ini contohnya dia membantu nyebrang ya. Kalau ada orang yang kesusahan, dia peduli, diperhatiin, dia temenin ya. Ini ya tanda-tanda ya, sebagian tanda-tanda anak yang sifat perilakunya rendah hati dan suka menolong, peduli ya. Oke. Nah udah ya semua. Kalau kurang jelas silahkan diulang lagi. Sekarang kita sampai ke bagian sini. Nah tadi kan sudah Bapak jelasin. Sekarang Bapak yang nanya, bagaimana cara agar kamu anak-anak Bapak menjadi seorang anak yang rendah hati, gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar menjadi anak yang punya sifat peduli? Apa? Bapak minta ini masing-masing dua-dua ya nih. 1, 2. Ini nomor 1. Bagaimana cara agar kamu menjadi seorang anak yang rendah hati? 2 jawaban. Apa yang harus kamu lakukan agar menjadi anak yang peduli? 2 jawabannya. Jawabannya ditulis di buku tulis. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di buku tulisnya, di kertasnya ya. Di foto kirim ke WA Bapak ya. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini dari Bapak Saleh Kromarmop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.